Prequel dari film dengan tema survival game ini akhirnya muncul kembali. Mari kita bahas tuntas film The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Halo guys, balik lagi bareng gua PPMK, Profesor Perfilman masa kini. Dijadwalkan rilis internasional tanggal 17 November dan di Indonesia kemungkinan masuk tanggal 15 November dengan genre action, adventure, dan sci-fi berdurasi 2 jam 45 menit aja dengan label PG-13. Sutradara film ini masih sama dengan sutradara di 3 film sebelumnya, mulai dari Catching Fire dan Mockingjay Part 1 dan 2, yaitu Francis Lawrence. Diproduseri oleh Francis Lawrence sendiri, Nina Jacobson, dan juga Brad Simpson. Cerita ditulis oleh duo Michael, yaitu Michael Arndt dan juga Michael Leslie. Production house yang membuat film ini adalah Lionsgate Color Force. Seperti kita tahu, ini karena prequel jadi tidak ada lagi Katniss Everdeen atau Jennifer Lawrence. Ini semua diganti karakternya. Ada siapa aja? Yang pertama ada Tom Blyth sebagai Coriolanus Snow, Rachel Zegler sebagai Lucy Greybeard, Peter Dinklage sebagai Casca Haybotham, Hunter Schafer sebagai Tigris Snow, Josh Andres Rivera sebagai Sejanus Flint, Jason Schwartzman sebagai Lucretius Lucky Flickerman, dan Viola Davis sebagai Dr. Volumnia Gaul. Sinopsis singkat dari film ini adalah ini terjadi di 64 tahun sebelum Katniss Everdeen ada. Lalu ini juga terjadi di 10 tahun sebelum Snow menjadi presiden dari Panem. Di sini diceritakan keluarga Coriolanus Snow ini sedang hancur, tapi ada harapan dengan dia menjadi mentor dari Hunger Games yang ke-10. Tapi sayangnya dia harus menjadi mentor untuk seorang gadis yang dari distrik 12, dimana biasanya distrik-distrik akhir itu adalah distrik yang banyak rebelnya. Fun fact dari film ini, pertama runtime dari film ini cukup amazing ya, hampir 3 jam, 2 jam 45 menit. Padahal film-film sebelumnya itu paling lama hanya 2 jam setengah. Terus ada perbedaan dari Hunger Games yang original, dimana Hunger Games original biasanya memiliki beberapa tempat untuk bermain. Nah ini hanya ada di satu tempat doang. Itu aja tempatnya untuk mereka menjalankan misi Hunger Games sampai akhir. Dan juga bisa kita lihat bahwa alatnya ini belum secanggih zaman Katniss Everdeen. Tidak seperti film original, di sini filmnya akan berfokus kepada kehidupan Presiden Snow muda dan juga sisi lain dari Hunger Games yang kita lihat dari The Capital atau ibu kotanya. Dengan banyak memberikan informasi bagaimana mereka menjadi mentor dan bagaimana mereka melatihnya. Lalu kita bisa melihat dengan jelas kedekatan dari kedua karakter utama, yaitu Coriolanus Snow dan juga Lucy. Kita bisa tahu nih ternyata Presiden Snow muda itu nggak sejahat yang kita tonton di film originalnya. Nah, jadi apa nih yang bikin dia jahat? Berdasarkan trailernya, acting dari Rachel Zegler ini banyak mendapatkan komentar positif. Dan kalau memang benar di filmnya bagus, kita kemungkinan juga akan melihat dia berakting bagus lagi di film Snow White di tahun 2024. Rachel juga selain berakting, ternyata dia juga menyanyikan lagu ikonik dari film ini, yaitu The Hanging Tree. Kita bisa melihat sedikit potongannya di akhir dari trailernya. Kalau menurut gue sih soalnya bagus. Lalu di trailernya kita bisa melihat sedikit glimpse dari kenapa ada perang di Panem atau di negara ini. Nah itu kemungkinan hanya akan diceritakan sedikit-sedikit aja, hanya untuk menjadi backstory dari film ini. Di sini juga kita akan mengetahui sebenarnya Hunger Games ini kenapa sih dibuat, apakah menjadi hukuman setelah mereka perang, adanya label, jadi mereka kasih hukuman kepada distrik-distrik, ataukah sebenarnya apa? Dan ternyata pertanyaan itu tuh penting di film ini. Karena apa? Karena sampai 2 kali ditanyakan, what are the Hunger Games for? Kalian nonton film trilogi sebelumnya, kalian pasti tahu lah, di film ini pun nanti akan banyak predecessor atau leluhur dari zaman-zaman Katniss Everdeen. Nah, kita bisa lihat dari mana? Dari nama belakangnya. Biasanya nama belakangnya akan mewakili keluarganya. Yang bisa kita antisipasi dari film ini sebenarnya 3 hal, yaitu bagaimana serunya gamenya, survival game itu sendiri, Hunger Games. Lalu yang kedua, backstory-nya gimana sih sampai kejadian ada di zaman Katniss Everdeen. Lalu yang ketiga, acting dari para aktornya. Menurut gue sih, gue lihat udah cukup oke lah karakternya. Sekian video kali ini. Buat kalian yang punya fakta menarik atau mau request film apa nih yang akan dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow akun TikTok dan Instagram dari Movie Grinder dan juga subscribe YouTube channelnya @moviegrinder. Like dan share video ini ke teman kalian dan keluarga kalian kalau kalian merasa video ini membantu. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye!